Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sultan Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam kelas E dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini, saya Nurul Hasanah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi secara online atau daring. Topik yang akan kita bicarakan mengenai dekonstruksi modal ekonomi Islam yang terukur. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, yaitu Nailatul Laila dengan NIM 41200047, yang kedua Nurul Hasanah dengan NIM 412081, yang ketiga Nur Hafid Ferdiansyah dengan NIM 41205157. Untuk materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan problematikanya. Pengertian ilmu ekonomi Islam. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu ekonomi secara luas, yaitu hubungan ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia, serta hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, etika, dan pendidikan. Problematika ekonomi menurut ulama ini adalah masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Sedangkan menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau masalah dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama atau al-din, hidup atau jiwa nafs, keluarga atau keturunan nas, harta atau kekayaan atau mal, intelek atau akal. Selanjutnya, teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dalam Islam, kegiatan hasrat terhadap suatu produk atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi barang atau jasa bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi barang atau jasa yang halal dan haram. Sedangkan teori penawaran dalam Islam yaitu pada dasarnya segala sesuatu yang bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada syariat penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 32-34. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya, yang berbunyi, janganlah kamu membuat Al-Quran surat Ibrahim ayat 32-34. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya, yang berbunyi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Meskipun pada dasarnya pengertian kerusakan ini sangat luas. Berhubung ada kaitannya dengan produksi dalam berekonomi, maka larangan akan kerusakan itu digunakan untuk memberikan arahan nilai dan panduan moral terhadap manusia itu sendiri. Selanjutnya, teori ekonomi mikro dalam Islam. Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi Islam adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Al-Ghazali dalam Ilmu Ulumuddin juga menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas dan bahkan sudah menjadi fitrah manusia untuk mencintai dunia dan isinya, baik berupa sumber daya insani maupun sumber daya alam. Bahkan cinta manusia kepada dunia ini bisa sangat tinggi sampai hatinya seolah menjadi budak dunia. Dalam ranah fikih, hal ini menjadi masalah karena berpengaruh ibadah seorang hamba yang merupakan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam ranah akhlak, hal ini juga menjadi kajian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nailatul Laila. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nurul Hasanah. Di dalam teori penawaran dan permintaan, yang pertama ada konsumsi. Menurut Al-Ghazali, dalam Kapra 2001, maslahat meliputi perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan, yang mana itu semua bertujuan untuk mensejahterakan setiap individu dalam umat. Menurut Syatibi, dalam bukunya Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, maslahat terbagi menjadi 3, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.
Yang kedua ada produksi. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syaibani dalam Amalia 2010, bahwa aktivitas produksi dinamakan al-kasb yang definisinya adalah mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dan memproduksi haruslah mempertimbangkan maslahat yang bertujuan memelihara 5 unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga, distribusi, di mana distribusi pendapatan dalam Islam hampir menyatu pada setiap kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, saat melakukan konsumsi, kita diperingatkan untuk tidak berlebih-lebihan dan mengingatkan bahwa ada hak orang yang membutuhkan dalam setiap rezeki yang kita dapatkan. Perintah, selain itu dalam Islam distribusi pendapatan dilakukan dengan berbagai cara yang semuanya sangat dianjurkan dalam Islam seperti sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat, investasi. Pada investasi Islam, selain untuk mendapatkan keuntungan dan bisa diambil di masa yang akan datang, tujuannya lebih mengarah ke aspek sosial. Keuntungan yang didapatkan dari investasi Islam tidak sepenuhnya diberikan kepada investor atau pemilik sahamnya saja. Hukum investasi dalam Islam seperti yang dijelaskan di atas bahwa investasi dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Islam turut mendukung umatnya untuk memiliki kemerdekaan dalam hal keuangan, termasuk dengan investasi. Sebagai informasi, dalam Islam, investasi disebut mudharabah, atau yang memiliki arti menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berdagang, sehingga si investor mendapat bagi hasil dari keuntungan. Prinsip umum investasi dalam Islam, yang pertama menghindari riba, kedua menghindari qoror, yang ketiga menghindari maisir. Oke, saya akan melanjutkan dari Mbak Nailatul Laila, konsep riba dan efeknya. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan aziyadah, berkembang, an-nuwu, membesar, al-ulu, dan mengingat al-irtifa. Menurut Wasilul Khair, mengutip Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, iwad, imbalan, adalah riba. Menurut Al-Far Al-Rashi, ada beberapa sebab atas dilarangnya ada dan diharamkannya riba. Yang pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh si peminjam bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. Yang kedua, riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja. Yang ketiga, jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tertinggi. Dan ini telah merusak kata hidup tolong-menolong. Dan yang keempat, dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Konsep zakat dan pajak serta multiplier efeknya. Seseorang yang memiliki harta berlebih harus selalu ingat bahwa harta tersebut hanya titipan dari Allah, sehingga ada hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerima, mustahik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Mekanisme efek multiplier zakat adalah zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Di sisi lain, peningkatan produksi akan berakibat
pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk membangun serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Konsep bagi hasil dan jual beli. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jual beli atau perdagangan al-bai secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna bai menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. 20. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.